Namaste, Apsap Gisihen. Semoga kita selalu dalam kesehatan. Oke guys, Bollywood Story kali ini akan membahas film tentang Kabil, dimana film ini sangat menarik untuk diulik. Karena film ini mengisahkan percintaan dua orang buta sampai bisa menikah guys. Gila nggak tuh? Kalau gua sih kawin udah, nikah yang belum. Hahaha. Konflik dari film ini adalah karena si istri yang sangat cantik, ia diperkosa guys dengan tetangga sebelah. Memang hukum alam sih guys, bahwa rumput tetangga lebih hijau. Bagaimana kelanjutan dari film ini? Bollywood Story, let's go to the movie. Diawali dengan seorang pria yang sedang sibuk menyiapkan hidangan sarapannya. Bersamaan dengan ponselnya yang berdering, sebuah panggilan masuk dari Nyonya Mukherjee yang mengingatkannya tentang janji temunya. Di hari itu dia sudah berjanji akan bertemu dengan seorang gadis. Sebuah kegiatan yang sama sekali belum pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Namun, pria itu tidak sendiri, dia akan ditemani oleh Fish Zafar untuk pergi ke sana. Setelah panggilannya ditutup, pria itu pun dengan cepat menghabiskan makanannya dan segera pergi meninggalkan rumahnya. Dan dialah pemeran utama kita bernama Rohan Bhatnagar, seorang pria dewasa yang memiliki kekurangan pada penglihatannya. Namun panca inderanya yang lain sangatlah membantunya untuk menjalani kehidupannya itu. Dengan hanya melalui pendengarannya, Rohan bisa mengetahui jika Haris, seorang anak, sedang memperbaiki rantai sepedanya yang lepas. Bahkan Rohan berhasil memperbaikinya dan mengendarai sepedanya untuk memeriksa hasil kerjanya itu. Karena melihat apa yang dilakukan oleh Rohan, Haris menjadi sangat penasaran. Lalu Rohan memberikannya penjelasan, jika ingin memiliki keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri, maka jangan pernah ragu untuk melakukannya. Kemudian selain pendengarannya itu, indera penciuman Rohan juga sangat tajam guys. Dengan cepat dia bisa mengetahui jika ada orang lain yang sedang berdiri di sampingnya. Setelahnya, Rohan pun meneruskan perjalanannya. Selanjutnya ketika Rohan dan Fish Zafar sampai di tempat yang ditentukan, mereka segera mencari keberadaan Nyonya Mukherjee. Lalu, Zafar yang melihatnya memberitahukan kepada Rohan ciri fisik dari gadis itu. Kalau dia memiliki warna kulit yang jauh lebih putih dari Rohan. Bahkan jika mereka menikah nanti, anak-anak mereka tidak akan terlihat seperti orang India. Setelahnya Rohan segera menyapa mereka. Lalu Nyonya Mukherjee memperkenalkan gadis itu yang bernama Supriya Salma. Dan selanjutnya guys, Zafar dan Nyonya Mukherjee harus berpindah tempat duduk agar Rohan dan Supriya bisa berbincang dan berkenalan lebih dalam. Kemudian guys, Rohan pun membuka percakapan mereka dengan mengatakan kalau Zafar dan Nyonya Mukherjee sudah bercerita banyak tentang Supriya. Dan Supriya juga menyampaikan kalau dia sudah mendapatkan semua informasi tentang Rohan. Namun, Supriya memilih untuk tidak memikirkannya karena sebenarnya dia tidak pernah ingin menikah. Lalu Supriya meminta Rohan untuk membuat sebuah alasan dari penolakannya. Dan dia mencoba menjelaskan kondisinya kalau saat ini dia sudah memiliki penghasilan dan terbiasa hidup mandiri. Apalagi mereka juga memiliki kekurangan yang sama yang menurutnya tidak akan pernah merubah apapun menjadi lebih baik. Setelah mendengar itu, Rohan juga mengakui kalau sekarang dia datang atas tekanan dari Nyonya Mukherjee. Tapi Rohan memberikan pujian pada Supriya. Menurutnya dia adalah orang yang sangat percaya diri karena ingin bertemu dengan orang lain, dan itu sangatlah luar biasa bagi Rohan. Selanjutnya Rohan mengatakan jika orang yang percaya sama dirinya sendiri adalah orang yang sangat kuat. Baginya mereka bukanlah orang yang lemah, jadi nggak perlu ada rasa takut untuk hidup bersama. Mereka memang hidup dalam kegelapan, namun bagi Rohan, jika seseorang selalu ada bersamanya, maka kegelapan itu akan semakin berkurang. Setelah mendengar penjelasannya, Supriya malah menjadi bingung, dan sebenarnya Rohan ini ingin menikah atau tidak. Akhirnya Rohan mencoba mengartikan maksudnya, kalau dirinya akan menikah, tapi tidak secepatnya. Dia harus memberikan waktu pada Supriya, agar Supriya bisa percaya dengan arti kebersamaannya nanti. Setelahnya Supriya malah menawarkan secangkir teh sebagai jawaban jika dia mau memberinya kesempatan. Selanjutnya mereka menyaksikan Amit yang sedang melakukan perayaan khas India yang diadakan di jalan depan rumah Rohan. Karena keindahan tubuh yang dimiliki oleh Supriya membuat Amit terkesima saat menatapnya. Kemudian sebelum Supriya pulang, Rohan mencoba mengajaknya untuk bertemu kembali di lain waktu.
Lalu Supriya memintanya datang di hari Senin atau Jumat ke tempat sanggar tari yang biasa dia kunjungi. Kemudian scene dilanjutkan dengan menunjukkan kehebatan Supriya yang sedang memainkan pianonya. Lalu Rohan yang sudah sampai di lokasi sanggar tarinya segera menghampiri Supriya. Setelah berbincang saling bertanya kabar, Rohan mengajak Supriya untuk mencoba tarian Suquest bersamanya. Mon amour, j'essaie de Sepulang dari sana mereka langsung pergi ke toko sepatu. Lalu Supriya harus mencoba memakai beberapa sepatu pilihannya. Karena Rohan harus menemukan suara yang indah dari ketukan sepatu itu supaya dia bisa mengetahui jarak antara dirinya dengan Supriya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Ketika Supriya ingin menggunakan tongkatnya, namun Rohan malah menghentikannya. Karena Supriya hanya perlu memegang tangannya supaya dia lebih mudah menjaganya. Lalu guys, saat mereka ingin menggunakan eskalator, seketika pegangan tangan Supriya harus terlepas karena dorongan orang-orang yang ingin menyaksikan acara jumpa fans di lantai bawah. Hingga akhirnya, mereka pun harus berpisah dengan lokasi Supriya yang berada di atas lantai, sedangkan Rohan ada di lantai bawah. Selanjutnya, mereka mencoba mencari bantuan kepada orang sekitar, namun tak ada satupun yang peduli pada mereka. Kemudian Rohan memutuskan untuk menghampiri panggung yang ada di dekatnya. Dia harus meminjam mikrofonnya untuk memanggil Supriya. Dan untungnya, sang aktor yang berada di panggung berbaik hati padanya. Selanjutnya Rohan memanfaatkannya dengan mengucapkan maaf kepada Supriya atas kesalahannya yang membuat pegangan tangan Supriya harus terlepas dari genggamannya. Lalu Rohan juga memberitahu lokasi dirinya sekarang. Dan tak lama berselang, Supriya pun sudah berdiri di hadapannya. Setelahnya guys, mereka memilih untuk segera pergi dari tempat itu. Kemudian di tempat yang lain, Rohan mengungkapkan perasaannya yang kesepian jika tanpa adanya Supriya. Bahkan sebenarnya dia juga merasakan cinta sejak pertama kali mereka berjumpa. Setelahnya, Rohan bersama Jafar mengajak Supriya pergi ke sebuah apartemen, di mana apartemen itu masih dalam pembangunan. Lalu guys, panca indera Rohan harus kembali diuji. Saat itu Jafar sedang berbicara melalui ponselnya. Namun Jafar tak memperhatikan jalan yang ada di depannya. Seketika Rohan harus menghentikan langkah kaki Jafar yang hampir terjatuh ke dalam lubang yang akan dipasangkan lift gedung tersebut. वहाँ से 16 steps और hole. अरे यार, यहाँ से नीचे तो पता नहीं. Kemudian tak jauh dari posisi lubang itu, Rohan memperkenalkan sebuah ruangan pada Supriya yang akan menjadi tempat tinggal mereka nanti. Lalu Supriya mengatakan kalau dia tidak peduli pada bentuk rumah yang akan mereka tempati nanti. Yang terpenting untuknya adalah Rohan harus tetap bersamanya. Namun menurut Rohan, bukan cuma dirinya saja yang harus bersama Supriya, akan tetapi mereka juga akan hidup bahagia bersama anak-anak mereka nanti. Dan setelahnya guys, mereka menghabiskan semua waktu secara bersama-sama. Bahkan Rohan pun sudah merasa sangat yakin, sehingga dengan sebuah cincin, dia meminta Supriya untuk menjadi istrinya. Dan akhirnya, pernikahan mereka pun berlangsung ditemani senyuman bahagia yang terpancar di wajah semua orang yang hadir di dalam acaranya. Dan keesokan harinya guys, Rohan kembali meneruskan pekerjaannya sebagai dubber profesional. Karena kehebatan yang dimilikinya membuat banyak orang yang merasa kagum kepadanya. Dalam pekerjaannya itu, Rohan terbiasa mengisi suara dengan karakter suara yang berbeda-beda. Bahkan Rohan juga pandai dalam berbahasa Inggris. Setelah Rohan selesai dari pekerjaannya, Rohan menghubungi Supriya. Kemudian Rohan secara sengaja membohongi Supriya dengan mengubah bentuk suaranya sehingga terdengar mirip seperti suara Amitabh Bachchan. Hal itu membuat pria menjadi bahagia. Lalu Rohan pun mengajaknya pergi untuk makan malam. Kemudian ketika mereka sedang berada di sebuah restoran, Rohan memberikannya sebuah hadiah berupa jam tangan pada Supriya. Namun tanpa diketahui oleh Rohan, sebenarnya Supriya sudah memiliki jam tangan favoritnya yang selalu dipakainya. Tapi akhirnya Supriya rela mengganti jam tangannya dengan hadiah pemberian dari Rohan. Setelah makan malam, mereka pun segera bergegas pulang. Lalu ketika Rohan ingin membayar tagihan angkutannya, si supir yang mencoba menipu Rohan akhirnya malah merasa keheranan. Karena dengan cepat, Rohan bisa mengetahui kalau si supir salah memberikan jumlah uang kembaliannya. Dan kemudian saat mereka berjalan menuju rumahnya, seketika langkah mereka harus terhenti karena Amit menghalangi jalan mereka. Awalnya Amit sengaja tak mengeluarkan suara, tapi indera penciuman Rohan dapat mengetahui jika orang yang ada di depan mereka adalah Amit dan Wasim. Lalu Amit sengaja mengucapkan kalimat yang merendahkan dirinya, ditambah lagi dengan Amit yang mencoba menyentuh Supriya. Akhirnya, Rohan harus memukulnya dan memberikan peringatan padanya.
Bahkan Supriya juga berteriak meminta pertolongan. Namun ketika warga keluar dari dalam rumahnya, mereka tidak menemukan Amit dan Wasim karena mereka sudah pergi meninggalkan lokasi kejadian. Dan keesokan harinya, sebagai seorang suami, Rohan harus memberikan tempat tinggal yang aman untuk Supriya. Kemudian Rohan pun harus memastikan masa pembangunan apartemennya. Namun pihak developer mengatakan kalau pembangunannya akan selesai sekitar 1 tahun lagi. Setelahnya Supriya merasa harus menenangkan suaminya. Ketika berada di pangkuan Rohan, dia mengucapkan terima kasih atas perlindungan yang Rohan berikan semalam. Selanjutnya Supriya harus keluar rumah untuk menitipkan susu murni di kulkas milik tetangganya. Namun saat Supriya kembali ke rumahnya, dia dikejutkan dengan keberadaan Amit dan Wasim yang sudah ada di dalam rumahnya. Kemudian mereka segera menutup mulut Supriya dengan kode dari Amit kalau dia dan Wasim juga tidak boleh mengeluarkan suara apapun. Setelahnya mereka membawa Supriya ke dalam kamarnya dan mulai menikmati tubuh Supriya. Gak lama kemudian sekarang Rohan sudah berada depan pintu rumahnya. Lalu seperti kebiasaannya Rohan selalu menceritakan kejadian pada aktivitasnya pada Supriya. Namun Rohan tidak mendapatkan jawaban apapun dari Supriya. Hanya suara rintihan kecil yang terdengar di telinga Rohan, sehingga membuat Rohan segera memeriksa ranjangnya. Lalu dia pun mendapati tangan dan mulut Supriya yang sudah terikat kuat. Dengan cepat Rohan membuka ikatan pada mulut Supriya. Setelah mendapati istrinya yang sudah dicicipi tubuhnya, Rohan segera melaporkannya pada kepolisian. Kemudian kepala polisi yang bernama Chobe mengatakan jika mereka sudah menangkap Amit sebagai tersangka. Namun laporan medis dibutuhkan untuk kasus pemerkosaan tersebut dan waktunya terbatas hanya 24 jam dimulai pada saat itu juga. Laporan medis itu berfungsi untuk menguatkan buktinya karena Supriya tidak bisa melihat wajahnya dan tidak mendengar suara si maniak pelakunya. Gak lama kemudian guys, Chobe mendapatkan panggilan di ponselnya, sebuah perintah yang membuatnya harus mempertimbangkan keputusannya itu. Setelah itu, Rohan dan Supriya bersama seorang nalawer sedang dalam perjalanan menuju lokasi pembuatan laporan medisnya. Namun tiba-tiba kendaraan yang dinaiki oleh mereka diberhentikan oleh sebuah mobil berwarna putih. Atas perintah dari Chobe, mereka harus berganti mobil agar lebih cepat sampai di rumah sakit. Tapi yang sebenarnya adalah mobil putih itu membawa mereka menuju ke sebuah tempat dan mengurung mereka di sana. Dan selanjutnya guys, Rohan berusaha menyelamatkan dirinya dan Supriya agar bisa keluar dari tempat tersebut. Tapi gak lama kemudian seorang pria membuka pintu itu dan meminta Rohan untuk membatalkan tuntutannya kepada Amit. Namun Rohan tetap bertahan pada keputusannya itu dan berusaha mengajar pria tersebut. Akhirnya Rohan harus kalah dalam perkelahian itu, sehingga tubuhnya terdorong dan menabrak drum yang ada di sana. Dan sekarang Rohan pun mengetahui akan siapa orang yang menjadi lawan dalam kasusnya itu. Dan selanjutnya guys, seseorang membawa mereka ke sebuah pantai dan menurunkannya di sana. Untungnya mereka berhasil menyelamatkan dirinya dari terjangan ombak pantai. Setelahnya mereka segera pergi ke rumah sakit untuk membuat laporan medis sebagai bukti kasus pemerkosaannya itu. Namun laporan itu nggak akan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan karena saat mereka datang, waktu mereka sudah berlalu selama 30 jam setelah kejadian. Apalagi semua bukti sudah bersih karena tersapu oleh air. Akan tetapi guys, Rohan gak ingin menyerah. Sekarang mereka sudah berada di kantor polisi. Lalu Rohan menjelaskan kejadiannya pada nalawer kalau mereka sudah diculik dan dilemparkan ke sebuah laut. Namun nalawer malah menuduh Rohan ingin melakukan penipuan, di mana laporan medis itu telah menyatakan hasilnya tidak ada bukti pemerkosaan secara klinis. Bahkan nalawer pun menuduh Rohan ingin mengambil keuntungan dari kasus yang Supriya alami. Lalu Rohan yang mendengarnya menjadi sangat marah. Dia akan membuktikannya dengan membuat laporan medis sekali lagi. Namun Supriya yang merasa sedang dipermainkan meminta Rohan untuk menyudahi semuanya dan mengajak Rohan untuk segera pergi dari kantor polisi itu. Setelah mereka sampai di rumah, Rohan yang selalu termenung memikirkan apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Dia teringat akan masa lalunya yang penuh dengan kebahagiaan. Lalu karena Supriya yang mengerti akan perasaan suaminya menyatakan kesiapannya jika mereka harus berpisah. Menurutnya sekarang mereka nggak bisa hidup bersama lagi, karena semuanya hanya akan menjadi kenangan yang indah sebelum kejadian yang menimpa mereka kemarin. Kemudian di keesokan harinya guys, Rohan kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun kali ini Rohan selalu gagal mengisi suara sesuai arahan produsernya. Dia tidak kuat menahan kekecewaan atas apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Lalu sepulangnya ke rumah,
Rohan meminta maaf kepada Supriya karena menyesal dengan apa yang sudah dia katakan. Kemudian Rohan juga mengajaknya untuk memulai semuanya kembali dari awal. Namun guys, jawaban yang diterima Rohan adalah kaki dari Supriya yang tubuhnya menggantung di belakang pundak Rohan. Setelah dia menyadari, Rohan pun segera memeriksanya. Dan guys, tangisan dan rasa sesal yang mendalam harus diterima Rohan atas kematian istri tercintanya. Dengan begitu Rohan segera menyelesaikan tugasnya untuk mengkremasi jasad Supriya. Cerita pun berlanjut guys. Zafar berpamitan untuk pulang. Gak lama berselang kakaknya Amit yang bernama Selar pun datang ke rumah Rohan. Kemudian dia memperkenalkan dirinya yang juga sebagai seorang politisi. Lalu Selar menjelaskan kalau dirinya akan membela Amit, di mana buktinya sekarang dia sudah meminta kepada polisi untuk membebaskannya dari penjara. Kemudian Selar juga memberikan ancaman kepada Rohan untuk tidak membocorkan kasusnya kepada media atau meminta pertolongan kepada pemerintahan. Dan jika itu terjadi, maka Rohan akan menanggung akibatnya nanti. Bahkan Selar juga mengingatkan Rohan jika tak akan ada yang pernah percaya pada Rohan. Dengan begitu, dia meminta pada Rohan untuk membiarkan peristiwa tersebut berlalu begitu saja. Dan selanjutnya Rohan kembali teringat akan Supriya meninggalkan 2 jam tangan kesayangannya bersama dengan sebuah surat yang dia letakkan di atas kasurnya. Rohan merasa harus menemukan surat tersebut. Setelah mendapatkannya, Rohan membaca seluruh pesan terakhir yang disampaikan oleh istrinya. Dalam isi surat itu menceritakan pada saat Supriya yang sedang berada di dapur, suara bel rumahnya berbunyi. Lalu dengan perasaan khawatir, Supriya memeriksa akan siapa yang telah datang. Dan ternyata yang membunyikan bel tersebut adalah Haris bersama teman-temannya. Namun saat Haris sedang berbincang dengan Supriya, tanpa mereka sadari, secara diam-diam masuk ke dalam rumah Supriya. Setelah anak-anak itu pulang, Supriya kembali dikejutkan dengan kehadiran Amit dan Wasim di dalam rumahnya. Dan kali ini guys, Amit memilih untuk mengeluarkan suaranya. Dan lagi-lagi guys, 2 manusia kampret ini kembali menikmati tubuh Supriya secara paksa untuk yang kedua kalinya. Setelah kejadian itu, karena Supriya memahami kesedihan yang dipendam oleh Rohan dan dia juga sangat mencintainya, maka Supriya memilih untuk mengakhiri hidupnya karena dia tidak ingin menjadi beban untuk Rohan dan berharap Rohan bisa bahagia setelah kepergiannya itu. Setelah membaca isi dalam surat itu, Zafar pun datang menemui Rohan untuk memberikan abu jasad milik Supriya. Rohan yang mengetahui alasan dari kematian istrinya, dengan abu yang ada pada tangannya, dia pun bermaksud akan membalaskan dendam kematian Supriya agar hidupnya dapat kembali membaik. Selanjutnya Rohan kembali mendatangi kantor polisi. Dia pun meminta pada Nalawer supaya dia bisa bertemu dengan Chobei. Namun sebagai alasannya, Nalawer mengatakan kalau Chobei sedang sibuk dengan kasus lain di luar kantornya dan meminta Rohan untuk jangan pernah kembali datang ke kantor polisi itu. Karena Rohan merasa tidak percaya, kemudian dia mencoba membuktikan ucapan Nalawer dengan bersuara keras meminta Chobei untuk segera datang dan menemuinya. Dan akhirnya guys, Chobei meminta Nalawer untuk mengantarkan Rohan ke ruangannya. Tepat berada di hadapannya, Rohan mengungkapkan keinginannya untuk membuat laporan atas kasus yang menimpa istrinya. Tetapi menurut Chobei buktinya masih belum kuat, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun untuk menangkap pelakunya. Kemudian Rohan pun menceritakan ketegaran diri Supriya yang menguatkannya untuk terus mencari hukum dan keadilan. Namun saat Amit datang untuk kedua kalinya, Supriya pun hancur. Bahkan Rohan menyampaikan padanya jika dia tidak berharap apapun dari pihak kepolisian jika sistem kepolisian tidak bisa mendukungnya. Maka Rohan hanya ingin melakukan sesuatu yang terakhir kali untuk istrinya. Kemudian Chobei yang penasaran, dia memastikan apakah Rohan akan membalaskan dendamnya. Lalu Rohan menjelaskan kalau dirinya memang akan membalaskan dendamnya, tapi kepolisian tidak memerlukan pemeriksaan medis atas kasusnya itu. Mereka hanya mendapatkan laporan pasca kematian korban. Kemudian Rohan berkata jika dia masih belum tahu apa yang akan dilakukannya nanti, tetapi dengan seluruh kemampuannya, dia akan menyeret semua orang yang terlibat ke meja pengadilan. Sebab Rohan sangat yakin bahwa keadilan akan datang untuknya, di mana dia hanya menginginkan kedamaian dalam hidupnya. Lalu Rohan menyampaikan pesan terakhirnya pada Chobei bahwa dia akan mengakhiri permainannya dengan aturan. Tidak ada garis kehidupan dalam permainan yang akan mereka lakukan. Di tempat yang lain, Selar yang sedang bersama Nalawer mendapati Amit yang ingin keluar rumahnya. Dia diminta untuk berkenalan dengan Nalawer, namun karena Amit menolak permintaannya, dia mendapatkan peringatan keras dari Selar. Geram dengan kelakuan Amit karena dia merasa jika Amit sudah tidak menghormatinya lagi. Dan lanjut cerita guys,
Tepat di sebuah klub party, Amit dan Wasim sedang menghabiskan waktu malam mereka. Namun di sisi lain, sekarang Rohan berada di base camp Amit dan Wasim. Di tempat itu Rohan mencari tahu semua informasi bentuk bangunan tersebut. Namun dia harus segera bersembunyi karena Amit dan Wasim tiba-tiba kembali datang ke tempat itu dengan keadaan Amit yang tengah mabuk berat. Tapi untungnya guys, persembunyian Rohan tidak diketahui oleh mereka. Bahkan tanpa mereka sadari, Rohan telah merekam percakapan mereka berdua. Kemudian Rohan juga mendatangi sebuah lokasi yang menjadi tempat Sellar menyampaikan pidatonya. Di sana Rohan juga merekam suara Sellar secara langsung. Setelahnya, Rohan segera mempelajari karakter suara mereka masing-masing. Suara dari orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya dan membuatnya harus terpisah dari Supriya, di mana dia tidak akan pernah bisa memaafkan hal itu. Di sebuah telepon umum dekat dengan stasiun kereta, Rohan memulai langkah pertamanya dengan meniru suara Sellar. Dia menghubungi Nalawer dan memintanya untuk menangkap Wasim. Dengan begitu, Nalawer segera menangkap Wasim. Kemudian rencana selanjutnya guys, Rohan pun menghubungi adiknya Wasim yang bernama Lubna. Karena ayahnya Wasim yang melihat putrinya berteriak, dia segera mengambil ponselnya. Dan Rohan yang menyamar sebagai Amit menyampaikan niatnya kalau dia akan merahasiakan dan membayar Lubna jika Lubna mau melayani nafsunya. Mendengar hal itu tentunya ayahnya Wasim menjadi sangat marah guys kepada Amit. Dan gak lama berselang dari situ, ayahnya Wasim segera menghampiri Amit. Dia memberikan satu pukulan yang mengenai wajahnya Amit. Karena Amit yang tidak mengerti dengan maksudnya, merasa kebingungan dengan apa yang dilakukan olehnya. Lalu dengan penuh amarah, ayahnya Wasim pun menjelaskan apa yang telah dia katakan pada Lubna. Bahkan ayahnya Wasim bermaksud akan membawa Lubna untuk membuktikan ucapannya. Setelahnya Rohan kembali menghubungi Lubna. Lalu Rohan yang masih menyamar sebagai Amit menanyakan penawarannya yang sebelumnya dia sampaikan. Bahkan sekarang Rohan mengatakan kalau Amit mencintainya dan berjanji akan menikahinya nanti jika Lubna mau menuruti permintaannya. Dan akhirnya guys, Lubna pun mau bertemu dengan Amit. Di sisi lain, Amit yang menyangka sedang berbicara dengan Lubna meminta penjelasan padanya tentang apa yang sudah dia katakan. Lalu Rohan yang sudah mengubah penyamarannya menjadi Lubna mengatakan kalau Lubna sangat mencintai Amit. Seluruh perasaan dan tubuh Lubna hanyalah milik Amit. Dia juga tidak peduli dengan kemarahan ayahnya. Mendengar hal itu, Amit pun tersenyum senang. Lalu Rohan yang kembali menyamar sebagai Amit membalas peringatannya dengan menjanjikan uang yang banyak padanya jika ayahnya Wasim menuruti keinginannya itu. Bahkan Rohan pun memaksanya untuk menerima dan percaya kepadanya kalau semuanya akan baik-baik saja. Dan akhirnya guys, Amit dan Lubna bertemu di sebuah bangunan. Kemudian mereka berdua pun merasa kebingungan karena Amit mengira kalau Lubna memang benar mencintainya. Sedangkan Lubna menginginkan permintaan maaf dari Amit, seperti apa yang dikatakannya saat menghubunginya tadi. Lalu gak lama berselang, ayahnya Wasim pun menghampiri mereka dan berniat untuk menghabisi Amit dengan senjata tajam yang dibawanya. Namun karena Amit yang harus membela dirinya, dia terpaksa menikam ayahnya Wasim dan membuatnya tak sadarkan diri. Lalu dari kejauhan terlihat Rohan yang juga berada di lokasi itu tanpa mereka ketahui. Setelah kejadian itu, Nalawer menyampaikan kabar pada Sellar kalau adiknya menjadi tersangka dalam kasus rencana pembunuhan. Karena Sellar yang tak percaya dengan perkataannya, kemudian memilih untuk membuktikannya sendiri dan meminta Wasim untuk menemuinya. Setelah mendengar jawabannya, Nalawer malah merasa terkejut karena dia jugalah yang menahan Wasim atas perintah yang diduganya dari Sellar. Kemudian Sellar memintanya untuk segera pergi dan melepaskan Amit maupun Wasim. Cerita pun berlanjut guys, di mana Rohan merasa jika sekarang sudah saatnya untuk dia menyelesaikan rencananya. Dan gak lama berselang, Rohan sekarang sudah berada di sebuah supermarket. Lalu Rohan segera mengumpulkan semua barang-barang yang dia butuhkan. Di sisi lain, Wasim yang sudah terbebas dari tahanannya segera menemui Sellar. Kemudian mereka berdiskusi tentang apa yang sudah Amit perbuat. Lalu sebagai tanggung jawabnya, Amit harus menemui ayahnya Wasim di desa Pune dan membayarkan semua pengobatannya. Sedangkan Rohan kembali mengeksekusi rencananya. Sekarang dia menyamar sebagai Amit dan meminta Wasim untuk menemuinya di base camp mereka. Dengan begitu Wasim pun sampai di lokasi yang dimintanya. Kemudian Rohan pun sengaja memancing emosi Wasim sebelum dia membuka penyamarannya. Setelah Wasim mengetahui kalau Rohan yang ada di sana, dia menanyakan tujuan Rohan yang sebenarnya. Lalu Rohan pun menjawab bahwa dia mau membalaskan dendamnya. Dengan begitu, Rohan pun segera memadamkan lampunya. Kemudian guys, Rohan langsung memukuli Wasim tanpa mendapatkan perlawanan darinya.
Bahkan Rohan juga menyerang Wasim dengan bola besi yang disiapkannya. Namun akhirnya guys, Wasim pun berhasil kembali menyalakan lampu di sana. Sekarang giliran Wasim yang balik menyerang Rohan. Akan tetapi Rohan juga tidak tinggal diam. Secara perlahan dia mencoba mendekati Wasim. Dan akhirnya Rohan pun berhasil memukulinya sekuat tenaga. Hingga Wasim pun tak mampu lagi membalasnya. Lalu guys, Rohan pun menyeretnya dan mengikatkan tali di lehernya. Hingga menewaskan Wasim dengan cara menggantung dirinya. Setelahnya, Rohan pun juga menjatuhkan sapu tangan sebagai tanda yang ingin dia maksudkan kepada Chobe. Kepolisian pun segera melakukan penyelidikannya. Lalu Chobe yang hadir dalam penyelidikan itu menemukan sapu tangan yang ditinggalkan oleh Rohan. Kemudian dia mengatakan permusuhan di antara Rohan dengan kelompok Amit sangatlah dekat, mirip seperti sebuah persahabatan. Setelah kepolisian selesai menyelidiki kasusnya, Chobe segera menghampiri Selar. Kemudian mereka pun berdiskusi tentang Rohan dan berkesimpulan bahwa mereka mengetahui jika Rohan sedang mengeksekusi rencananya yang akan berakhir pada Selar. Tepat di sebuah lokasi pemakaman terlihat Rohan yang juga ikut hadir menguburkan jasad dari Wasim. Lalu Rohan kembali memberikan tandanya dengan sengaja. Dia menjatuhkan jam tangan milik Supriya ke dalam lubang kuburannya. Setelahnya Rohan segera pergi dari pemakaman itu. Namun guys, tanpa disadari olehnya ternyata Chobe juga berada di lokasi yang sama. Gak lama kemudian Chobe segera mendatangi rumah Rohan. Lalu Chobe memberikan beberapa pertanyaan untuk Rohan yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Wasim. Alasan Chobe mencurigai Rohan sebagai pelakunya adalah karena sebelumnya Rohan sempat memberikan tantangan kepadanya. Namun Rohan membantah tuduhannya itu dengan mengatakan saat itu Rohan memang sedang merasakan emosional yang cukup tinggi. Tapi bagaimana caranya dia bisa sampai ke lokasi kejadiannya, apalagi sampai membunuhnya, karena menurut Rohan, kemarahan yang dirasakan tak akan membuatnya melakukan hal itu. Lagi pula Rohan tak akan membalaskan dendamnya kepada orang yang menurutnya tak layak untuk mendapatkannya, dan terlalu terburu-buru jika dia melakukannya sekarang. Setelah mendengar jawabannya, Chobe malah memberikan peringatan kepadanya untuk tetap berhati-hati, karena hidupnya sedang dalam bahaya dan memintanya untuk tidak terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian Amit yang tengah bersantai mendapat panggilan dari Rohan yang menyamar sebagai Nalawer dan memintanya untuk dapat bertemu dengan alasan jika dia akan memberitahu siapa pelaku yang sudah membunuh Wasim. Dengan begitu Amit pun menentukan lokasi pertemuan mereka di Mudgadan. Setelahnya Rohan harus sampai di lokasi lebih awal dibanding kedatangan Amit. Ternyata tempat itu adalah sebuah ruangan di mana saat mereka gunakan untuk menyekap dirinya bersama Supriya. Gak lama kemudian Amit pun datang. Lalu Rohan memilih bersembunyi di balik pintu dengan tokat besi yang sudah dia siapkan. Namun ketika pintu terbuka, pukulan Rohan tidak berhasil mengenai Amit dan hal itu membuatnya sangat terkejut. Karena ternyata Rohanlah yang mengajaknya untuk bertemu. Selanjutnya Rohan kembali menyerang Amit. Akan tetapi Amit pun dengan mudah mematahkan serangannya. Lalu berkali-kali Amit memukuli Rohan dengan tongkat besinya. Berbagai serangan diterima oleh Rohan. Bahkan Rohan pun harus merasakan sakit di kepalanya karena terbentur dengan besi penyangga ruangan. Namun Rohan tak akan menyerah. Dia mencoba untuk berdiri tegap dengan tongkat besinya dan bersiap kembali untuk menyerang Amit. Lalu sebelum memukul, Rohan pun menganalisa suara langkah kaki Amit yang membuka sepatunya. Dan kali ini pukulan Rohan tepat mengenai kepala Amit. Bahkan karena pukulannya itu membuat Amit tak sadarkan diri. Dengan begitu guys, Rohan pun segera mengikat tubuh Amit. Lalu Rohan mengatakan memang benar kalau dia akan membalaskan dendamnya. Tetapi karena Amit tidak membunuh Supriya, maka Rohan juga tidak akan membunuhnya. Kemudian Rohan menghubungi Selar dan memintanya datang untuk menyelamatkannya. Setelahnya, Rohan menghidupkan api pada lilin yang dia letakkan di dekat pintu dan membocorkan drum yang berisikan bensin. Lalu Rohan juga menutup mulutnya Amit. Dan gak lama berselang guys, Selar pun datang. Karena merasa panik, Selar segera mendobrak pintu yang telah dikunci oleh Rohan. Namun dia tidak mengetahui akan lilin yang ada pada balik pintunya. Dan ketika pintu itu terbuka, maka meledaklah ruangan itu bersama Amit yang juga tewas di dalamnya. Kesedihan Selar pun gak bisa dibendungnya menyaksikan kematian adiknya atas kesalahannya sendiri. Setelahnya guys, kepolisian menyelidiki kasus kematian Amit. Lalu Chobe yang baru datang juga mendapatkan informasi dari Selar bahwa dia menduga jika Rohan yang sudah melakukan semua pembunuhannya. Namun guys, Chobe gak bisa menangkapnya karena dia tidak memiliki bukti
Dan Rohan juga seorang tunanetra. Jika mereka memaksakan untuk menangkapnya, maka media di seluruh dunia akan balik menyerangnya. Cerita pun berlanjut bor di mana Rohan yang sedang mengobati lukanya. Bersama dengan itu Haris tiba-tiba datang menemui Rohan untuk meminta bantuannya menghubungi kepala sekolahnya dengan meniru suara ayah dari Haris. Namun tanpa disadari olehnya, seketika Chobe sudah berada dalam rumahnya. Karena Chobe mengetahui skill yang dimiliki oleh Rohan, dia semakin curiga kalau Rohan yang melakukan pembunuhan kepada Amit. Dengan begitu Chobe memberikan waktu 24 jam sebelum dia menutup kasusnya dan menjadikan Rohan sebagai tersangka. Bahkan Chobe meminta timnya untuk memeriksa rekaman ponsel milik Rohan, Amit, dan Wasim. Lalu Chobe juga memerintahkan anak buahnya untuk datang ke rumah Rohan dan menjaganya. Sebelum Chobe pergi, Rohan mencoba memberikan bantahannya dengan mengatakan kalau dirinya nggak bisa berdiam di sana. Dia juga merasa kalau pelakunya nggak bisa diampuni. Lalu karena belum tertangkap, maka pelaku itu pasti akan membunuh orang lain. Setelah mengamankan Rohan di rumahnya, Chobe segera memeriksa laporan penyidikan rekaman ponsel milik mereka semua. Sedangkan di rumah Rohan, Nalawer memimpin timnya dalam tugasnya yang menjaga Rohan. Sedangkan Rohan terus berpikir untuk menentukan rencana selanjutnya. Kemudian ketika waktu telah berganti malam, Nalawer harus menghentikan langkah Zafar yang berjalan bersama 3 wanita bercadar, dan dia pun memeriksa 3 wanita tersebut. Di sisi yang lain, Chobe mendapatkan lokasi wartel yang biasa dia gunakan oleh Rohan untuk mengeksekusi rencananya. Namun ketika dia sampai di sana, wartel itu sudah tutup dan kembali buka pada pagi hari nanti. Setelahnya Chobe segera mendatangi Selar. Kemudian Chobe memberikan informasi kepadanya bahwa mereka nggak bisa menjebak untuk menangkap Rohan karena mereka nggak bisa melacak rekaman ponsel yang digunakan olehnya. Lalu mereka juga nggak bisa membunuh Rohan karena kematiannya akan membuat semua orang merasa curiga kepada mereka semua. Kemudian Chobe meminta sejumlah uang sebagai balasan jika dia berhasil menangkap Rohan. Namun Selar menjadi sangat marah karena Chobe nggak bisa menuruti permintaannya yang menginginkan Rohan sekarang juga. Chobe menyampaikan alasannya itu kalau dia akan menangkap Rohan dengan membawa saksi dan bukti yang akan menguatkan tuduhannya. Di keesokan paginya guys, Chobe menemui Rohan, lalu Chobe menanyakan padanya bagaimana cara Rohan membunuh Selar, sedangkan kepolisian menjaga rumahnya. Kemudian Rohan menceritakan padanya pada saat itu dia menghubungi Zafar dan meminta bantuannya untuk mengelabui polisi menggunakan sakaram. Ketika Zafar sedang diperiksa oleh Nalawer, tanpa disadari olehnya Rohan melewati mereka menggunakan sepeda milik Haris. Lalu Selar yang sedang bersantai mendapat panggilan yang mengabarkan kalau Rohan telah kabur dari rumahnya. Karena Selar yang gak percaya, kemudian memaksanya untuk menyebutkan nama aslinya. Dan tanpa pikir panjang guys, Rohan membuka penyamarannya. Lalu Selar yang sangat bernafsu untuk membunuhnya memintanya untuk tetap di lokasinya. Dan Rohan pun memberikan alamatnya. Gak lama kemudian, Selar pun sampai di sebuah bangunan apartemen yang dulu akan menjadi tempat tinggalnya Rohan. Lalu dengan cepat dia segera mencari keberadaan Rohan dan tepat di sebuah lorong yang lurus, Rohan menunjukkan dirinya. Kemudian guys, Selar menyuruh pengawalnya untuk membunuhnya. Karena tidak ingin tertangkap olehnya, Rohan pun segera berlari. Namun tanpa disadari oleh mereka, sebenarnya Rohan sudah menyiapkan jebakan mautnya. Karena ketika Rohan melompat, pengawal itu harus terjatuh ke dalam lubang lift yang membuatnya tewas seketika. Lalu Selar yang merasa kesal segera menembakkan pistol ke arah Rohan. Tetapi Rohan yang berhasil menyelamatkan dirinya. Bahkan dia juga berhasil menyerang Selar dengan menjatuhkan tumpukan kayu ke tubuh Selar. Lalu guys, Rohan kembali bersembunyi. Namun kali ini rencana kembali gagal karena Selar berhasil menemukannya dengan mengarahkan pistol ke kepalanya. Kemudian karena rasa amarahnya nggak bisa mengkremasi Amit, Selar memilih untuk memukuli Rohan daripada menembakkan pelurunya itu. Namun guys, Rohan berhasil kembali membalas serangannya dengan sebuah paku yang Rohan tancapkan ke tangan Selar. Lalu Rohan juga berhasil menemukan pistol milik Selar. Kemudian guys, secara perlahan mengarahkannya ke kepala Selar. Dan setelahnya, Rohan juga memilih memukulinya dan menyeret Selar untuk membunuhnya. Namun Selar pun juga sempat memberikan perlawanan kepadanya. Akan tetapi, Rohan tidak juga menyerah. Akhirnya dia berhasil menyeret Selar ke pinggir gedung. Lalu Rohan pun mengaitkan tali ke tubuhnya, kemudian membawa Selar melompat bersamanya. Dan sebelum Rohan melepaskan tangannya, dia mengatakan cara dia untuk lepas dari kasusnya adalah dengan memanipulasi pembunuhan berkedok bunuh diri. Lalu bersamaan dengan teriakan Selar, Rohan pun melepaskan tangannya.
Dan selanjutnya guys, Chobe yang mengerti dengan rangkaian rencana yang disusun oleh Rohan mencoba menjelaskan kepadanya. Dia mengatakan jika Rohan merangkai sebuah cerita berawal dari Amit yang membunuh Wasim, kemudian Selar yang marah malah membunuh Amit karena Selar membunuh saudaranya, lalu Selar memilih untuk bunuh diri. Lalu Chobe memujinya karena Rohan menggunakan kecerdasannya untuk merencanakan itu semua. Namun setiap penjahat pasti akan meninggalkan jejak seorang saksi atas kasusnya itu. Kemudian Chobe memintanya untuk tidak beranjak dari tempatnya itu. Setelahnya guys, Chobe pun segera pergi ke wartel yang semalam dia kunjungi. Dia harus berbicara dengan penjaga wartel tersebut untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas Rohan di sana. Namun Chobe harus merasa sangat terkejut karena dia mendapati penjaga wartel itu pun memiliki kekurangan pada penglihatannya. Setelah semua selesai, Rohan kembali mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Lalu dia juga memilih untuk mengikhlaskan Supriya yang dibuktikannya dengan menaburkan abu jasad Supriya di pantai favorit mereka. Dan guys, film pun berakhir. Bagaimana guys dengan filmnya? Mantap kan? Guanya aja yang kurang mantap. Haha. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di Bollywood Story selanjutnya. Gua akhiri. Sadis.